Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa. Musim kemarau ini irigasi kering, nggak ada air mengalir ya teman-teman. Sawah pun mulai banyak tumbuh rumput karena lumpurnya mengeras dan tumbuhlah beragam macam rumput. Dan jalur ini sekarang sudah sangat berbeda, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu jalur di sini aja udah serem, tapi sekarang di sini ada. Ini tempat saya istirahat. Sekarang saya lebih banyak waktu di sini. Ini bagian belakangnya belum saya blaster. Ini ada pohon pisang dan ini treknya. Saya juga ada dapur ya teman-teman. Ini pohon cabai, itu stok air. Kalau kemarau kadang pumpnya nggak ngalir. Nah ini modelnya terbuka kayak gini ya. Jadi ini teras belakang. Saya suka nongkrong di sini kadang. Kalau malam di sebelah sana kamar mandi. Nah ini jalur ke lokasi yang teman-teman pasti paham kalau sudah ikut saya lama. Kita coba bernostalgia ya teman-teman di jalur ini. Perhatikan untuk bagian belakang sini tetap kebun rimbun seperti ini dan tetap horor pastinya. Saya senang di sini hening, kalau malam itu nggak berisik suara kendaraan. Dan nuansa sepi ini kadang suka ngeberi inspirasi gitu kalau lagi nyari ide dan gagasan. Terus ketika saya membutuhkan tempat yang hening, sunyi, gelap, saya tinggal ke belakang, ini sudah dapat. Kadang saya nongkrong di sini sekedar untuk cari ide, nggak pakai cahaya gitu. Tapi ya terlalu dekat, kadang saya suka masuk jauh ke dalam sana. Kalau lagi kemarau kayak gini nggak begitu rawan ular ya teman-teman. Jadi karena kondisi panas ya, mungkin jadi hewan melata itu pergi ke tempat yang lebih lembab. Kalau kering kayak gini, ini nggak ada. Tapi kalau nanti musim penghujan tiba, ini ada air, itu biasanya ular katak. Kenapa ya? Karena ada katak, ular juga kesini, terus suhu lebih lembab ya teman-teman. Dan ini sudah lama banget nggak kita lewati ya, atau nggak kita kunjungi. Nah ini kalau ini ke irigasi terus, kalau sekitar 1 kilo di sana nanti masuk ke hutan bambu gitu ya. Nah terus ini yang sebelah sini kita coba lihat ke sini aja ya. Kering banget kayak gini teman-teman, tuh rumput udah mulai pada mati dengan sendirinya. Saya rasa kalian apal deh sama tempat ini. Tapi tempat ini tuh dulunya waktu belum saya bikin tempat di sana ya teman-teman, dulunya di sini cukup angker teman-teman. Ya tepatnya di Taman Kaboen itu dulu pohonnya gede-gede, kayunya seperti ini nih, kayu ini. Nah ini lebih besar daripada ini ya, dulu itu penuh sama kayu beginian, kemudian ditebang, dijual, terus jadilah taman. Tadinya lebih rimbun daripada ini. Jadi apalagi sebelah sini ya, sisi depan aja itu udah kayak gini. Ini berarti dari jalan raya ke titik ini sekitar berapa ya? Nggak ada 500 sih, sekitar 200 meter lah sampai di titik ini. Itu nggak pernah ada orang masuk ke sini malam-malam dulunya. Nih tempatnya nih. Tuh. Terus makhluk apa sih yang dipercaya sama masyarakat di sini? Itu ada beberapa ya, saya coba ceritakan. Jadi persis di perbatasan tanah saya dengan yang sebelah sini, itu dulunya ada pohon besar sangat. Itu katanya dihuni makhluk bernama kuntilanak. Ya, kemudian di sebelah sini, nah ini kan ada pohon salak-salak ini, guys. Ini salak liar ya. Itu dihuni sosok nenek-nenek. Ya nggak tahu. Kalau saya sih belum pernah diganggu secara jelas gitu ya untuk tinggal di situ. Kan anak saya juga di situ. Astagfirullahaladzim. Bentar. Ini apa ini?
Si. Dikit di bawah pohon itu. Nah, kelihatan nggak? Loh, kamera saya kok nggak bisa lihat apa-apa ya? Enggak, aku berhalusinasi kayaknya. Jadi di sini nih, itu ada kayak sosok putih-putih gitu. Tapi di mataku, aku coba jadi kamera kok nggak ada ya. Jadi ini mungkin ilusi saja. Udah, kita nggak usah bahas. Suka parnoan gitu. Nah, ya jadi di sini itu katanya ada kuntilanaknya yang dulunya ada pohon gede. Cuma pohon yang di sana itu udah ditebang, udah nggak ada ya. Nah, terus kita ke sebelah sini. Nah, ini kan ada beberapa pohon salak ini. Ada pohon yang berjejer. Ini kalau bahasa Jawanya itu badian. Badian itu batas tanah atau bagian tanah. Ini punya si fulan, ini punya si fulan gitu, teman-teman. Jadi ini milik banyak orang dulunya. Pohon-pohon ini tetap dipertahankan, nunggu ada harga. Ini lumayan nih, kayu angsononya. Lumayan gede. Kalau segini paling lah 500.000. Kalau ada galihnya, kalau nggak ada ya 100.000 paling. Nah, ini beda ya. Jadi ini batas kiri dan kanan. Nah, di sini nih, di punyanya si fulan ini, itu tempatnya kayak gini, teman-teman. Tuh, banyak tanaman apa ya? Ini sih pohon apa ini namanya? Pohon laos apa ya? Sama pohon salak. Ini tuh salak. Nah, di salakan inilah, di zona salakan ini itu katanya nih ada sosok nenek-nenek. Loh, kenapa bisa ada sosok nenek-nenek di sini? Karena dipercaya gini sih nih sebenarnya awal mula ceritanya. Jadi dulu katanya di sini tuh ada sebuah rumah ditinggali oleh seorang wanita tua. Nah, begitu wanita tua itu meninggal, saya nggak tahu ada keturunan apa enggak. Intinya nggak ada yang ngelanjutin bikin rumah di sini gitu, guys. Ya karena orang zaman dulu bikin rumah di tempat yang jauh dari orang lain itu dia bebas nanam, terutama tanaman buah, yaitu buah salak ini. Gitu, makanya kok di sini banyak salak. Kalau aslinya daerah sini itu kan nggak ada tanaman salak liar, nggak ada. Jadi awalnya ini ditanam, tapi kemudian berkembang jadi meliar gitu, jadi banyak gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian tanaman jenis ini nih, ini adalah tanaman pagar. Nah, tanaman pagar ini itu juga nggak bisa tumbuh dengan sendirinya begitu saja secara liar ya. Ini ada upaya manusianya. Jadi katanya dulu ini cuma pagar kamar mandi. Maksudnya gini, orang dulu kan punya sumur. Nah, batas tempat dia mandi itu pakai bambu. Nah, itu juga ditanami tanaman ini. Lambat hari, lama-lama ini makin banyak. Jadi katanya ada sumurnya, cuma nggak ada bekasnya di sini. Tapi kemungkinan besar di seputaran ini, karena tanaman ini hanya muter di sini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita ke sini. Nah, ini pohon, pohon ini tuh muter, jadi kayak mengelilingi sesuatu. Tapi kalau dari pengalaman saya, ini mengelilingi bekas kamar mandi zaman dulu, kamar mandi tradisional gitu tuh. Nah, di tengah itu lah titik sumurnya, cuma nggak kelihatan, udah nggak ada bekas. Terus ada makam, teman-teman. Ada makamnya. Jadi orang dulu kalau anggota keluarga, entah anaknya yang masih bayi gitu, kalau meninggal itu nggak dimakamkan di kuburan umum, melainkan di samping rumah. Zaman dulu ya, sebelum aturannya nggak boleh, kalau sekarang kan nggak boleh. Itu di sini ada 1, 2, 3, ada 3 makam di sini. Gitu. Tepatnya di bawah pohon ini ya. Ini itu dulu pohon penanda. Nah, di sini nih ada batu nisannya. Cuma udah tertutup rapat kayak gini. Itu ada kuburan. Katanya sih kuburan bayi, saya juga tidak tahu. Itu ya. Dia ditanam di samping sebelah rumah atau tempat sumurnya nggak jauh deh. Pokoknya bagian belakang rumah lah. Itu berdampingan sama tempat mandi. Kalau sumur saya nggak tahu. Kalau dulu itu adanya belik sih. Tapi ya sumur gitu. Itu ya, teman-teman. Kuburannya di dalam sini. Dulu aku pernah live di sini, aku tunjukin sama kalian sebuah kuburan. Tapi 3 ya. Itu katanya anak dari si nenek itu waktu masih muda, mungkin sebelum jadi nenek-nenek, itu pada meninggal waktu masih kecil.
Jadi dikuburin di belakang rumah gitu guys. Nah berarti hunian saya yang sekarang yang di taman itu jarak ke lokasi ini itu cuma sekitar 100 meter aja. Ada kuburannya loh. Di sini tuh angker katanya. Nah, tempat rumahnya itu di sini. Ini bekas rumah katanya. Ini area bekas rumahnya ini. Gitu. Terus nih tanaman teh-tehannya itu sampai sini nih. Sampai pohon apa namanya? Salak lagi. Nah, nih. Ini pohon salak. Ini pohon salak. Nah, ini pohon rambutan ini batas. Jadi dulu ini tanah Sinana itu agak lumayan luas ya. Nih. Ini pohon berjajar ke sana sampai ujung sana tadi. Batasannya sampai sawah. Itu punya si nenek. Kalau sekarang ini jadi ada di anak keturunannya atau saudaranya ya, saya kurang tahu gitu. Intinya nggak tinggal di sini lah. Gitu ya, guys. Cerita tentang lokasi ini. Nah, ini saya masuk ke sini waktu senjakala, maksudnya habis maghrib sampai di jam ini untuk review, cek dan dicek. Dan semoga gambar sampai dengan bagus ya pastinya, karena ini kita record ya. Kalau live jaringannya agak kacau, jadi saya tunjukin ini. Oke, buat teman-teman yang kepo dengan belakang kediaman saya di taman itu kayak apa, lokasinya kayak gini suasananya. Wir, agak horor-horor gimana gitu ya. Tapi tempat ini biasa buat saya bolak-balik, kadang suka nongkrong di sini. Tapi yang sering lebih dalam ke sana, saya lebih jauh ke dalam sana. Kadang bawa tikar, ya cuma sendirian, gelap gitu. Tapi seru ini kalau udah jam 12 malaman, asik juga nongkrong di sini. Siapa tahu ada hantunya. Oke, adzan sudah berkumandang. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita datangi lagi tempat-tempat gitu. Mungkin modenya record biar gambar lebih jelas aja. Thank you. Makasih semuanya.